putus syafaat naudzubillah min jalik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'na birumi fid dunya wa fil akhirah. Wa qala habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungannya, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sembahyang, jangan kada sembahyang. La salata, jangan kada sembahyang li jiranil masjid, bagi orang yang berada di lingkungan jiran masjid, illa fi masjid, kecuali sembahyangnya di masjid. Kadang-kadang Nabi mendengar, wahai orang-orang yang di jiran masjid, bila sampai waktu zuhur, ikam sembahyang di rumah, ikam sembahyang di pos kandeng, ikam sembahyang di hutan. Kadang-kadang. Nah, nang mana jiran masjid sembahyang di masjid, kiasnya pun kayak Pak Guru, nang mana ada para rumah lawan musala, lawan langgar, sembahyangnya di musala, sembahyangnya di langgar. Guru aja amun sembahyang di langgar, gereja orang. Nah, itu ngarannya orang halabio ya lah. Katuju halabio. Nah, kita ucapkan selamat datang bubun halabio ya lah. Nang mana jiran masjid, sembahyang di masjid. Guru kada kawal guru di masjid, jangan apa? Subuh dingin di rumah barang berjamaah lawan bini ya Allah. Ini apa nang laki harok kada bangun subuh. Nang bini jeruk ya Allah. Nah, sarasi ya Allah. Artinya apa? Jangan kada sembahyang dia, rugi. Orang-orang yang ada di dalam kubur, arwah ini, arwah kai, arwah datu, arwah ini, arwah itu, sangat benar jangan kawan dibangunkan, jangan kawan dibulikakan kehidupan dunia pulang. Apa? Hendak sembahyang berjamaah jar, hendak hadir ke majlis ilmu jar, hendak sembahyang berjamaah, hendak nuntut ilmu, hendak bersedekah. Tapi kada awal lagi, kenapa? Di dalam kubur kada banyak bersama amal, mati, kenapa? Karena covid. Nah, kasihannya gawian maksiat, nuntut ilmu kada sampai, sembahyang berjamaah kada, bersedekah kada tapi hendak, datangi orang alim kada tapi ketujuh, datangi habib jauh lagi. Nah, mati. Nauzubillah min jalik. Mudahan nang mati covid, mudahan masuk surga pada tahun. Tapi insya Allah covid ampit Bang. Ini kada lagi nang vaksin nanti sudah ya Allah. Jangan divaksin lagi. Orang nang sakit, nang ada penyakit, darah tinggi kah, asam urat kah, kolesterol kah, kada boleh divaksin. Bila divaksin kalau pina jiun, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, alhamdulillah datang. Ayo sambut. Tala'ar badru alaina.
Selamat datang kepada tamu kita yang datang dari Jakarta, Al-Alim, Al-Alamah, Al-Fadil, Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, pimpinan Majlis Taklim Muhyin Nufus. Selamat datang di kampung Desa Baru, Bitin, Danau Panggang. Mudah-mudahan kedatangan Habib kampung kami berberkah. Mudah-mudahan kabul hajat barataan. Mudah-mudahan yang hadir sugih barataan, sukses barataan, selamat dunia dan akhirat, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh dan solehah, istri kita menjadi istri yang salihah, tambah cantik, tambah barakah, kabul hajat barataan. Amin ya rabbal alamin. Bentar kita, ini hanya sebaris saja kita berikan. Tadi sambil menunggu-nunggu pian datang. Oke, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ya Rasulullah, bagi orang yang salat di masjid, jiran lingkungan masjid, maka tempatnya salatnya ada di masjid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati rahmatun. Bermula salat berjamaah itu ujar Rasulullah adalah rahmat. Siapa hendak mendapatkan rahmat daripada Allah, siapa orang hendak mendapatkan rahmat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah sembahyang berjamaah. Karena apa? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad Sayyidur Rahmat. Sayyidur siapa? Syafa'ah. Nabi kita, Nabi Muhammad adalah penghulu daripada penghulu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkecuali untuk menjadi rahmat, untuk membawa rahmat. Apabila kita sholat berjamaah, maka kita semuaan akan mendapatkan rahmat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah orang yang sembahyang berjamaah, Guru Ahmad siapa? Rasidi Tafadhal. Beri jalan sedikit. Oke, beri jalan. Sini. Alhamdulillah Habib lagi capek sedikit, kayak dulu ceramah dulu. Oke, santai dulu kita ya Allah. Kita tadi sampai subuh di depan. Oke, bilangnya Habib datang, pokoknya sampai subuh kami tunggu. Terus dulu. Abah. Jadi orang sembahyang berjamaah, ujar Rasulullah SAW, maka orang itu adalah mendapatkan rahmat. Wahya khairun minad dunya wa ma fiha. Dan orang yang sembahyang berjamaah itu mendapatkan rahmat, maka itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nih di dalam dunia ini macam-macam, kacau balau ya Allah. Di dunia daur, wal akhirat tumbur. Kenapa akan sembahyang tadi ya Allah? Nah di dalam dunia ini Allah Ta'ala ciptakan beraneka macam warna. Ada 7 mobil, K7 Alphard, Avanza, Innova, Fortuner ya Allah. Nah dunia ada 7 bebinian bungas, ayu tanteng, lagi gopek, nah sesial guteng, nah macam-macam. Ini dunia isinya hiasan-hiasan dunia nah. Ada 7 iwak, K7 memasang iwak lukah walut tauman ya Allah, Indosiar, TV ya Allah, macam-macam. Garangnya di dalam dunia ini macam-macam ya Allah. Ada 7 makan pintol goreng ya Allah, pintol basanga, pintol macam-macam. Dengaran di dalam dunia ini ada macam-macam kenikmatan-kenikmatannya, tapi ada yang nyaman. Yang paling nyaman tadi ya Rasulullah ya sembahyang berjamaah. Nah, udah kita beratan kau menggawilah. Jadi orang sembahyang berjamaah itu, maka itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalam dunia. Wal jama'atu rahmatun wal firqatu ajabun. Bermula orang sembahyang berjamaah itu, maka dia akan mendapatkan rahmat. Orang yang kada sembahyang, orang yang sembahyangnya jarang, zaman Covid jarang ya Allah.
yang benar nih nang hadir nih nang ajak jarang tagasnya sembahyang ya Allah, jangan lagi jarang-jarang. Kenapa? Ya Rasulullah sawo supu pakum fa inna tasbati supu min tamamis salat. Di dalam hadis yang lain menjelaskan Rasulullah sawo supu pakum fa inna tasbati supu min ikamatis salat. Ya Rasulullah sembahyang diratakan, sapnya harus pas. Bila sembahyang renggang dimasuki syaitan. Bila renggang syaitan masuk lalu kada akor lagi, bini awan laki kada akor. Apa jamaah antara imam lawan makmum kada tapi mau lagi membantu-bantuan, nang sugi kada tapi membantu lagi lawan nang miskin, nang pejabat, nang berpangkat kada hira-hiran lagi lawan rakyat. Kenapa? Lantaran sap kada rata, lantaran sap kosong diisi syaitan tadi. Oleh karena itu hendaklah kita ratakan sap kita, barisan kita. Bila sembahyang harus rata, harus sapnya harus rapi. Kenapa? Karena itu daripada kesempurnaan daripada sholat. Nah, jadi jangan ranggang. Bila ranggang karena dimasuki syaitan. Mah guru di zaman covid, ayo orang covid kah kita ada covid ya kalau kita rapotakan. Kenapa? Bila orang sembahyang berjamaah covidnya mati. Terjejak. Kenapa tadi? Apabila ranggang lalu masuk situ covidnya. Nah, oleh karena itu kita rapatkan barisan ya Allah. Nah, jangan bermasker. Bila sembahyang oleh Imam Nawawi sembahyang bermasker, batu kok montong itu hukumnya makruh. Nah, makanya itu sembahyang hukumnya wajib. Lantaran kita bermasker, acul maskernya dulu. Ini pas maskernya 3 minggu sudah kada buat apa sih ya lo? Kasihan kawan hingga bau apa aja kawan ini? Bau apa? Nah, bau harum ya lo. Amun harum bagus ya lah. Bau harum. Nah, mungkin ini yang dapat ulun sampaikan. Apabila ada salah, banyak-banyak minta ampun, minta maaf. Selanjutnya kita mintakan dulu guru Rasidi udah. Nah, guru Rasidi dulu barangkali. Mabes Madi dulu lah. Dulu, Mabes Madi barang lah. Jangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع لدينه إلى يوم المعاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kita muliakan para alim ulama, para habaib, wabil khusus Al-Habib Abdullah Al-Idrus yang beliau jauh-jauh datang kepada kita, beliau dari Jakarta. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau hadir di majelis ini kita bertahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat beliau. Kemudian kita bertahan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat kita menyanjung memuliakan cucunya, buyutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga pimpinan majelis Kiai Guru Ahmad yang beliau telah sudi kiranya mengumpul kita, memberikan sarana kepada kita untuk berkumpul di tempat ini. Tiada lain dan tiada bukan tujuan kita adalah semata-mata mentakzim, mengamalkan apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita untuk mentakzim, memuliakan para ulama, menziarahi tempat-tempat ulama, menziarahi
di mana para ulama di situ berkumpul, kita pun disuruh untuk datang ke tempat itu. Hadirin hadirat jamaah majelis rahimakumullah, ulun diminta untuk sekitar 15 menit tadi, karena beliau ulun terlalu lawas kasihan Habib tadi guru Habib Sidin belum. Nah ini kasihan Sidin, mulai jam berapa tadi berangkat. Nah ini. Jadi ulun hadir di sini menyampaikan sedikit mengenai tentang masalah perkara-perkara atau perihal yang kita hadapi di masa sekarang ini. Banyak di antara kita ada yang mengeluh, kok kenapa kita jadi melarat? Kenapa kita memperoleh pemimpin-pemimpin yang tidak memperhatikan dengan kita? Kenapa? Jadi pertanyaan kenapa yang menjawabnya kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai tentang bagaimana nasib keadaan kita sekarang ini. Kita diombang-ambingkan oleh penguasa-penguasa kita. Kita dibodohinya, kita dibohonginya, kita diperasnya. Apakah mereka yang salah atau kita yang salah? Tentunya kalau kita melihat bagaimana keadaan demikian, kesalahannya sudahkah kita mendekati dengan ulama? Sudahkah kita mendekati dengan ulama? Sudahkah kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh para alim ulama? Apakah kita sebaliknya lari daripada ajaran-ajaran ulama? Kalau sudah umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam lari daripada ajaran ulama, itu sudah dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Selagi akan datang yang menimpa umatku, kata Rasulullah, yang mereka itu lari daripada ulama dan fuqaha. Ulama sudah tidak digubrisnya lagi, ajaran ulama sudah tidak diamalkannya lagi. Kata ulama tidak boleh, ini haram. Seakan-akan itu biasa-biasa saja. Kata ulama ini harus ditinggalkan, tapi malah dikerjakan. Kata ulama ini wajib kita mengerjakannya, tapi malah dianggapnya itu adalah perkara-perkara biasa. Sayati zamanun ala umma yafirruna, sayati zamanun yafirruna minal ulama, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kalau sudah terjadi yang demikian, falyabtaliyahumullahu ta'ala bisalasati baliyatin, maka Allah akan menimpakan kepada mereka yang lari daripada ajaran ulama tadi berapa? 3 macam bala. 3 macam bala. Makanya kita malam hari ini sedikit mengutip daripada manakibnya Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani, karena kita masih berada di suasana haulnya Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Tuan Syekh Samman Al-Madani berapa? Beliau sangat cinta dengan ulama. Lalu dengan siapa? Kalau cinta dengan ulama itu bila melihat Tuan Guru, biasanya melihat Guru Ahmad menaksir gitu, wah ada. Maksudnya bila kita melihat dengan ulama, apa yang disampaikan ulama, kata ulama ini haram, ya haram. Kata ulama ini tidak boleh, jangan digawi. Tuan Syekh Saman beliau cinta dengan ulama. Nah kalau kita lari daripada ulama, apa yang kita dapat? Yang pertama, yarfa'ul barakata min kasbihim. Allah angkat kepada mereka daripada hasil usaha mereka. Allah angkat keberkahan daripada usaha mereka. Usaha kada berberkah lagi. Baisi duit, kulihan duit, tuhuk melalangit melukah. Tahu lukah? Tahu. Rudals.
Kulihan Malukah, kulihan Maunjun berapa? 100.000. Dibawa nukar paket habis. Dibunguli Cina kita. Kadada tak pikir hendak bersedekah. Kadada tak pikir hendak berwakaf. Kadada tak pikir hendak menyantuni anak yatim. Kadada tak pikir sama sekali bagaimana yang 100.000 ini digunakan untuk jalan akhirat. Allah angkat usaha keberkahan daripada usaha mereka. Usahanya tidak berberkah, dia punya harta, tapi hartanya dihabiskannya poya-poya. Kadang dia terpikir supaya apa ya? Supaya majelis Guru Ahmad ini bagus. Kayak apa majelis Guru Ahmad ini supaya cepat tuntung. Pada terpikir kada sudah nukar baju itu tukar haji nang harga 600-700 ya Guru. Nah, ini yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah kirim kepada mereka penguasa-penguasa yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim. Merasa kalau? Merasa kalau? Merasa kalau sudah? Mengapa merasanya? Kamana-mana kada kalah, beres larang, gula larang, sepunyaan salah belarang. Kamana-mana dilarang. Nah ini akibat apa? Akibat kitanya yang lari daripada ajaran ulama. Kata ulama yang disampaikan oleh mereka, para ulama menyampaikan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasi wal murtasi finnar. Suku yang menyubuk dan yang disubuk kedua-duanya neraka. Kenapa Hapun memilih dengan uang 100.000? Iya, 100.000 dan di sehari cocok sidin di muha. Pilih sidin supaya jadi bupati, pilih sidin supaya jadi presiden. Sudah jadi berapa tahun kita merasa? Berapa tahun kita merasakan penderitaan? Ini negara kita hendak dijual, Pulau Kalimantan hendak diambil Cina. Gara-gara banyak hutang. Gara-gara siapa yang memilih? Kita. 100.000. Ar-rasi wal murtasi finnar, yang menyubuk dan yang disubuk kedua-duanya neraka. Oleh karena itu namanya sudah tak ambil duitnya, namanya sudah tak makan tetap orakan kabar cepat-cepatlah bertaubat. Nah, ini yang ketiga, yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Dia keluar dari alam dunia dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan tanpa membawa iman. Nah, ini akibat mati hati daripada memakan duit subukan tadi. Nah ini, nah jadi hati-hati. Oleh karena itu kita mendekatlah dengan ulama, ikutilah ajaran-ajaran ulama, perbanyaklah kita menziarahi para ulama, dengarkanlah nasihat-nasihatnya para ulama, cintailah para ulama. Jangankan sampai mencintai para ulama. Ulama itu kita pandang pun sudah nilainya ibadah. Nazrul alim ibadatun. Memandang orang yang punya ilmu pengetahuan itu sudah nilainya ibadah. Ujar si janda, apalagi ampun laki, apalagi menjadi lakinya. Hanya memandang yang sudah dapat pahala, apalagi memandang Habib kesini baru. Duda yang kada bisa di sini kada bisa di sini. Jadi Habib tadi bingung kemana aku Habib puring ini malam ini kita tahu nih. Nah, jadi pilihnya hendak menyuruh Habib lawas begadang di sini, cari akan dia Habib. Banyak Habib di sini nang janda banyak banget. Janda nang kayak Khadijah jandanya ada di sini. Nang kayak Ayu Tengtong tadi ada jandanya di sini. Cuma tahu hadir-hadirnya pada tahu ya. Nah jadi kita ambil kesimpulan lah Pak, dekatilah ulama, parakilah ulama. Cuman ulamanya itu ulamaul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, jangan ulamaul ambilin. Tahu
pilih. Bila jadi duit hanyar aku gagah hanyar capat urusan. Bila kada jadi duit pura-pura kada mendengar. Bila kada jadi duit pura-pura ngantuk. Bila kada jadi duit pura-pura sibuk macam-macam. Tapi bila jadi duit wah semangat luar biasa. Makanya jurang ada duit urusan lain lancar. Nah ini jadi jangan sampai kita manggil Pak tak pilih ulama-ulama ulama-ulama yang mencari duit. Nah itu carilah ulama yang bujur-bujur mengamalkan akan ilmunya. Makanya Allah Guru Bakri itu pesan, carilah ulama amilin di sini. Jangan mencari ulama ambilin. Jadi hati-hati. Nah kita mudah-mudahan ini betul sampaikan ada manfaatnya gesan ulun dan gesan kita bertaat. Ulun banyak-banyak minta maaf Pak. Berbicara karena tapi kayak orang ulun banyak bahasa Banjar Pak. Mungkin ada bisa bahasa Jakarta, apalagi bahasa Betawi mungkinnya ada bisa lewat. Nah mudah-mudahan apa yang betul sampaikan ada manfaatnya gesan ulun dan gesan kita bertaat. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir, dengan berkat kita berkumpul di sini, dengan berkat kita berkumpul dengan para habaib Allah Subhanahu wa taala, mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, dosa ibu bapak kita, dosa kaum muslimin dan muslimat bertaat. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mendengarkan ceramah dari guru kita Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, pimpinan Majelis Ta'lim Muhyiddin Lupus yang datang dari Jakarta. Alhamdulillah sudah datang oleh kita ya Allah. Nah, berarti termasuk sakti juga Habibnya ya Allah, bukan Jakarta, jangan kupekan.